Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya, Miranda Rosana Ramadi Putri, akan membahas hal-hal yang harus kita lakukan agar penonton tertarik untuk mendengar ucapan kita saat melakukan public speaking. Nah, tadi kan udah dibahas tuh, apa itu public speaking, tujuannya apa, dan apa aja yang harus kita persiapkan sebelum melakukan public speaking. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan biar ucapan kita menarik bagi audiens. Kita mulai ya. Kenapa harus menarik? Ya, tentu saja agar ucapan kita nyaman untuk didengarkan. Jadinya audiens bisa pulang membawa sesuatu dari ucapan yang Anda sampaikan. Kita gak mau kan kalau ucapan kita itu hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Nah, oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan agar pesan dari ucapan kita diingat oleh penonton. Kita mulai dari yang pertama. Ucapan kita harus mudah dipahami. Mudah dipahami itu seperti apa? Nah, mudah dipahami itu artinya pesan dari ucapan yang kita sampaikan bisa sampai ke penonton dan diterima oleh mereka. Ada dua hal yang bisa kita lakukan agar ucapan kita mudah dipahami. Pertama, buatlah ucapan kita menjadi lebih sederhana. Lebih sederhana itu artinya ucapan kita tidak boleh memuat terlalu banyak informasi yang tidak penting. Alangkah baiknya hal tertentu sebaiknya disimpan demi membuat suatu terasa lebih mudah. Contoh sederhana itu saya pakai analogi saja ya. Nah, di sini ada kasur yang terdiri dari bantal, guling, dan selimut. Nah, ketika ini membahas jenis-jenis bantal, kita tidak perlu membahas kasur, guling, sama selimutnya. Kenapa? Karena tokoh utama dalam bahasan kita itu adalah bantal. Kalau kita bahas si kasur, guling, dan selimutnya secara lengkap seperti bantal, ada kemungkinan nanti penonton lupa dengan bantal. Asal kalian tahu kapasitas ingatan setiap manusia itu berbeda. Mungkin ada yang masih mengingat bantal walau ia harus mendengar kasur, guling, dan selimut juga gitu. Ada yang masih bisa ingat juga. Nah, tapi ada juga yang datang hanya untuk mendengar bantal. Jadi ia berusaha mengacuhkan ucapan kita mengenai kasur dan kawan-kawannya dan baru akan mendengarkan kalau si pembicara sudah membahas bantal. Nah, ada lagi nih satu yang kesulitan untuk menyimpan informasi yang terlalu banyak. Jadinya tidak bisa mengingat apapun. Agar adil bagi semuanya, angka baiknya kita menyampaikan informasi yang kaitannya lebih erat dengan topik bahasan kita. Kalau misalnya informasi tambahan seperti kasur dan kawan-kawan itu cukup penting, Anda masih bisa menyampaikannya, namun disebutkan saja atau ditata lebih teratur agar bahasanya tidak sebanyak bantal. Ya, contohnya, nah bantal ini teman-temannya ada yaitu guling dan selimut dan kasur. Seperti itu ya contohnya. Nah, cara kedua untuk membuat ucapan kita mudah dipahami yaitu dengan membuatnya menjadi lebih kohesif atau koheren. Dari kalian pasti mungkin ya ada yang lupa arti kohesif dan koheren itu apa. Nah, secara sederhana, kohesif dan koheren itu artinya kalimat di ucapan kita nyambung dengan kalimat lainnya dan dengan topik yang sedang dibahas. Biasanya agar kalimat di ucapan kita nyambung dengan kalimat lainnya, kita bisa menggunakan konjungsi atau transisi seperti dan, kemudian, tapi, dan sebagainya. Lalu, jangan lupa tambahkan kata kunci yang berhubungan dengan judul topik. Misalnya, judul topik kita itu 5 langkah efektif untuk mengatasi sembelit. Nah, kita bisa menambahkan awal seperti langkah efektif yang pertama adalah untuk mengatasi sembelit. Nah, masih nyambung kan sama judulnya? Hal ini dilakukan agar penonton tidak keluar jalur dan masih ingat apa yang sedang dibahas. Oke, lanjut. Setelah kita memastikan ucapan kita mudah dipahami, kita juga memastikan bahwa ucapan kita akan mudah diingat oleh penonton. Jadi waktu penontonnya sedang pulang atau lagi di suatu tempat nih, setelah kita menyampaikan materi, mereka bisa berpikir seperti ini. Oh iya, kalau kata si C, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Bahasa Inggrisnya jadi memorable begitu. Nah,
Untuk membuat ucapan kita lebih memorable di ingatan penonton, kita bisa menggunakan cara berikut ini. Pertama, menyediakan contoh seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, tentang bantal dan kasur dan cara mengatasi sulit itu. Semoga kalian ingat ya. Lalu yang kedua, dengan menambahkan informasi faktual. Nah, contoh, tadi kan sudah disampaikan ya di dua presentasi sebelumnya. Seperti menurut penelitian berikut ditemukan bahwa nana-nana memiliki ketakutan terhadap public speaking. Nah, seperti itu ya contohnya. Lalu yang ketiga, kita bisa menyajikan visual seperti gambar yang saya sajikan di PowerPoint saat ini. Dan yang keempat, kita bisa menambahkan pengulangan. Nah, pengulangan yang dimaksud di sini contohnya itu di awal. Kita mengatakan 6 prinsip yang harus ditanamkan sebelum memulai marketing. Kemudian di akhir penyajian materi, kita ulangi lagi ucapan yang dikatakan di awal. Seperti ini. Dari semua yang sudah kita bahas, 6 prinsip yang harus ditanamkan sebelum mulai marketing adalah satu, bla 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 bla. Jadi penonton akan ingat kembali karena pengulangan tersebut. Oke, setelah membuat ucapan kita mudah diingat, kita juga harus membuat ucapan kita terdengar lebih berkesan. Yang berkesan jangan isi materi Anda saja, Andanya juga harus berkesan. Ini bisa diatur oleh suara dan tubuh kita. Mulai dari suara dulu ya. Nah, di sini Anda bisa berlatih untuk mengatur volume Anda ketika berbicara. Volume yang tinggi biasa digunakan untuk menekankan kata atau hal yang penting. Nah, selain volume, Anda juga harus melatih nada Anda ketika berbicara agar tidak membosankan. Nah, coba dengerin saya sekarang ya. Dari dua versi ini, mana lebih baik? Jangan berhenti menulis ketika idemu sedang mengalir dengan deras. Atau jangan berhenti menulis ketika idemu sedang mengalir dengan deras. Yang mana menurut kalian yang lebih baik? Saya saat ini mungkin tidak bisa melihat jawaban Anda semua, tapi saya yakin bahwa jawaban yang kedua adalah jawaban yang lebih nyaman untuk didengar. Kita lihat lagi ya. Dari volume, kata berhenti yang saya tebalkan di sini tadi saya ucapkan dengan volume yang lebih tinggi. Karena bagi saya ini kata yang penting dan harus diingat oleh audiens. Ya, seperti juga dengan idemu dan mengalir. Nah, dari nada, lihat garis miring yang saya taruh di sebelah kata menulis. Sebagian dari Anda mungkin tahu bahwa garis miring di sini berfungsi sebagai jeda. Kenapa saya memberi jeda di sini? Untuk menambah kesan tentunya. Saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Ketika saya berhenti setelah kata menulis, penonton akan memiliki waktu untuk mencoba memahami potongan kalimat tersebut. Seperti, emang kenapa? Kapan kita tidak boleh berhenti menulis? Nah, penonton yang memperhatikan ucapan Anda akan mencoba menebak apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Jadi lebih fokus dan tertarik akan ucapan Anda. Jadi ketika Anda mengatakan kalimat setelahnya, penonton mungkin akan berkata, oh begitu, atau wah, aku benar ternyata. Nah, bisa saja mereka berpikir dan mengatakan hal tersebut sambil mengangguk dan menorehkan senyuman. Oke, setelah suara, sekarang kita bahas gerak tubuh ya. Ini biasanya dikenal sebagai body language. Anda bisa menggunakan gerakan tubuh seperti menunjuk ke bawah ketika mengatakan hal yang penting, atau Anda juga bisa tersenyum setelah Anda mengucapkan sesuatu yang hangat dan bahagia. Tapi ingat, harus dikontrol. Anda boleh pakai gestur tangan, tapi jangan kebanyakan. Nanti Anda bisa terbang. Ya, saya bercanda. Tapi saya serius mengenai porsi penggunaan gestur oleh kalian ya. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan pakai gestur, nanti malah gestur kita yang diingat. Bukannya si ucapan kita ya. Nah, bayangkan saat Anda melihat penonton yang lagi bicara penampilan Anda. Yang tampil tadi ngomong apa aja? Yang nggak nonton. Dijawab sama teman yang nonton. Aku lupa dia ngomong apa aja. Yang bisa kuingat cuma pas dia mudah mandir. Gerak terus, tangan kesana kemari, bikin pusing. Nah kan? Nah, saran saya itu adalah mengontrol gerakan tubuh Anda. Nah, contohnya di sini, setelah Anda menggunakan postur seperti pada gambar, ketika mengucapkan seperti ini, Anda bisa menutup kedua tangannya seperti ini untuk mengunci gerakan Anda berikutnya.
Nah, tujuannya agar penonton mendapatkan petunjuk bahwa Anda sudah berpindah dari kata seperti ini dan beri fokus lebih kepada apa yang akan Anda ucapkan selanjutnya. Diingat ya, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, nah sekarang kita sudah membahas nih, cara membuat ucapan Anda mudah dipahami, gampang ingat, dan berkesan. Biar lebih menarik lagi nih, kita bisa menambahkan cerita. Gak apa-apa loh bagiin cerita. Kalian pasti pernah kan lagi bahas satu topik, kalau teman Anda bilang seperti ini, oh aku pernah ada kejadian mirip seperti itu, jadi begini. Bercerita dia tuh tentang sebuah kejadian yang masih berhubungan dengan topik. Nah, membagikan cerita bisa berfungsi untuk memberikan contoh kepada penonton, ya, mau itu karena cerita emosional atau cerita motivasional. Dengan membagikan cerita, penonton jadi lebih tertarik untuk mendengarkan ucapan kita. Nah, saya ada nih salah satu contoh dari pembicara kesukaan saya dari TED Talk. Saya coba putar ya videonya. Ada subtitlenya. And to get at this, I like to use some language from one of the busiest people I ever interviewed. By busy, I mean she was running a small business with 12 people on the payroll. She had 6 children in her spare time. I was getting in touch with her to set up an interview on how she had it all, that phrase. I remember it was a Thursday morning and she was not available to speak with me, of course, right? But the reason she was unavailable to speak with me is that she was out for a hike, because it was a beautiful spring morning and she wanted to go for a hike. So, of course, this makes me even more intrigued, and when I finally do catch up with her, she explains it like this. She says, listen, Laura, everything I do, every minute I spend is my choice. And rather than say, I don't have time to do X, Y, or Z, she'd say, I don't do X, Y, or Z because it's not a priority. I don't have time often means it's not a priority. If you think about it, Nah, gimana menurut kalian? Habis dia cerita, dia kasih amanat. Dan amanatnya ini masih berhubungan dengan judul topiknya dia itu. Nah, menurut saya penggunaan penempatan amanat setelah memberikan cerita adalah strategi yang bagus. Jadi, si pembicara sekaligus penonton juga masih bisa ingat jalur mereka. Jadi, ucapan ceritanya gak kemana-mana, gak keluar konteks gitu ya. Oke, diingat kembali ya, jangan cerita kemana-mana secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu baik. Selanjutnya, ucapan kita bisa dibuat lebih menarik lagi dengan menambahkan humor. Humor ini manfaatnya cukup banyak ya. Ya, pertama bisa seperti yang tadi sudah disebutkan ya sama presenter sebelumnya, bisa menarik perhatian penonton, memberikan impresi positif, memberikan energi yang membahagiakan, dan mengurangi rasa sedih yang dialami oleh penonton. Ya, saya tahu beberapa dari Anda mulai berpikir, kalau kalian sifatnya tidak lucu, jadi nggak bisa melucu. Saya juga awalnya seperti itu pemikirannya. Tapi mungkin saya bisa berbagi tips ini agar Anda bisa membuat jokes. Nah, pertama, sajikan cerita palsu atau cerita normal yang tidak mencurigakan. Kedua, hancurkan ekspektasi audiens terhadap lanjutan cerita palsu yang Anda sampaikan melalui pelintiran alur atau plot twist. Saya berikan contoh ya. Kakiku gemetaran. Aku berusaha untuk menyalakan mesin motorku. Kemudian tangan itu akhirnya sampai ke pundakku. Lalu pemilik tangan itu berkata, Neng, parkirnya belum bayar. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, yang terakhir, agar ucapan kita lebih menarik, kita bisa melakukan aktivitas bersama dengan audiens. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya si pembicara mengajak audiens untuk merenungkan, ayo nih coba kita renungkan hal apa saja yang biasa kita lakukan ketika kita sedang gabut di rumah. Atau coba pikirkan apa saja yang biasanya Anda lakukan ketika Anda merasa gugup sebelum melakukan public speaking. Nah, dengan melakukan aktivitas bersama, audiens akan lebih mengingatnya karena mereka juga melakukan aktivitas tersebut gitu. Jadi mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama pembicaranya. Jadi mereka akan mengingat kegiatan tersebut. Oke, kita ulang lagi ya. Cara agar audiens tertarik dengan ucapan kita. 1, buat ucapan mudah untuk dipahami. 2, buat ucapan mudah untuk diingat.
3. Buat ucapan lebih berkesan. 4. Menambahkan cerita. 5. Menambahkan humor. Dan 6. Melakukan aktivitas bersama. Menurut saya itulah hal yang kita bisa lakukan agar audiens tertarik dengan ucapan kita ya. Ini saya mendapatkan materi ini dari hal-hal yang saya pelajari, dari pengalaman sendiri dan hasil analisis saya dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Kalau begitu, semoga materi saya bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin menjadi public speaker yang lebih baik di masa depan. Saya terima kritik dan saran karena saya sendiri juga masih belajar. Jadi, ayo belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Yogi ya. Ya, baiklah semuanya, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau begitu, karena waktunya sudah habis, teman-teman, untuk teman-teman yang ada di breakout room ini, seperti yang sesuai dengan tata tertib yang tadi saya bacakan, untuk dimohon kembali command room. Terima kasih.